ngasih nilai menjelasin ke anak-anak tuh gini, nilai itu nggak hanya sekedar angka gitu. Yang ibu nilai itu ada dari sikap, karakter kamu, sikap sama teman itu dinilai, sikap sama guru. Jadi saya sudah semata-mata nilai itu kan, tapi kita paham sebagai guru penilaian itu tidak hanya dari pengetahuan, tapi di anak kan mindset dari orang tua yang zaman dulu. Saya juga cetakan pendidikan zaman dulu, anak pintar nilai rapot itu, anak yang diakui bisa itu ya dari nilai angka gitu, 80, 90. Padahal sekarang ini kan kita menilai itu juga dari segi proses gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ngejudge temannya nilai jelek itu ya udah, karena kamu tuh bodoh nilainya segitu. Padahal dia nggak tahu perjuangan anak itu dalam mengerjakan, walaupun udah ngerjain nilainya 40 misalnya gitu, dia dengan berjuangnya. Anak-anak tuh kadang ada beberapa yang nggak paham. Nah di situ saya kadang suka bilang, kamu nggak nyaman kalau itu ya, kalau teman kamu nilainya segitu? Iya, masa ibu mah nilai segitu nggak diomelin, aku mah dulu gini-gini. Nggak apa-apa, yang penting mau ngerjain, mau ada usaha, nilainya berapapun nanti itu akan diakumulasi, tetap ada nilai prosesnya. Dan aku juga berproses, nah itu lebih bagus, kamu ada nilai prosesnya, ada nilainya, hasilnya juga lebih bagus. Dan itu kok yang itu kok nilainya segitu udah ini, tapi tetap aja nggak diremedial. Remedial nanti lu nunggu ini babnya habis. Kadang anak nggak paham, pengennya tuh kalau di tingkat SD itu harus adil-adilnya itu adil yang sama gitu. Nah di situ saya mengajarkan ke anak-anak itu jangan intoleran gitu ke temannya. Kita harus memahami kondisi teman kita tuh nggak sama gitu. Dan dari situ di kelas itu, oh iya ya. Jadi kalau si anak tadi nih yang sempat langsung udah mulai, anak-anak udah mulai diem, yuk sini yuk bareng ya, dirayu. Jadi anak-anak itu secara apa ya, di kelas itu membangun rasa aman untuk mereka, itu mereka sendiri yang menciptakan, walaupun di situ ada saya gitu yang memfasilitasi, dan saya pun menengahi. Misalnya Alika itu diajakin misalnya seperti itu. Dari yang seperti itu kan timbul toleransi yang tinggi, peduli sama teman yang nggak bisa. Kadang kalau misalnya yang sudah selesai, siapa sudah selesai kumpulkan, terus yang sudah boleh membantu teman yang nggak bisa, tutor sebaya. Saya kadang-kadang kalau di kelasnya seperti itu. Dan untuk penilaian gimana Bu? Ya kalau ulangan nggak boleh saling membantu sendiri-sendiri, tapi kalau untuk keseharian harus saling membantu. Karena kadang anak yang ngerasa minder, nggak bisa gabung sama teman yang lain, walaupun sudah saya bikin kelompok nih Bu misalnya, tapi ada yang anak yang diem aja nggak mau nanya ini gimana caranya gitu. Nah itu kan kadang kepedulian teman yang lain, biarin aja dia nggak mau nanya. Dari situ harus kita bangun juga, biar si anak yang satu ini biar nyaman juga dalam belajar tuh gimana gitu. Diajak ngobrol tuh, diajak yang mana yang belum diajak ngobrol misalnya seperti itu. Dari hal-hal yang kecil kayak gitu tuh ternyata membangun untuk rasa aman dan nyaman di anak-anak gitu. Nyamannya terutama ya. Untuk amannya pasti karena kita ada di kelas gitu, mendampingi anak-anak gitu. Kalau nggak ada kita, biar kita kasih tugas pun pasti bakal amburadul, dan itu pasti nanti timbul yang namanya tidak aman gitu. Kalau kita hadir di tengah anak-anak pasti udah akan terjalin aman dan nyaman gitu intinya. Selanjutnya, guru memberikan bantuan dan pendampingan kepada guru lain untuk memperbaiki lingkungan pembelajaran di kelas. Ini mungkin dari yang senior, atau tidak menutup kemungkinan juga dari yang junior untuk memberikan pendampingan atau bantuan kepada yang senior. Pendampingan ini biasanya bisa dengan coaching ya, maksudnya ada permasalahan apa, seperti tadi kita datang ke yang lebih paham gitu, untuk menanyakan gimana sih strateginya gitu untuk memperbaiki pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu. Nah ini perlu juga gitu. Dan keterbukaan antar rekan sejawat itu, kalau di SD 1 alhamdulillah di kami ya sangat terbuka gitu ya. Dan mudah-mudahan di sekolah lain itu sama, tapi kadang juga tetap ada karakter yang apa sih lebih ini saya gitu. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kita juga harus memahami dengan sikap yang seperti itu, kita masuk dari sisi yang lain gitu. Karena jelas jelek atau buruknya atau baiknya sekolah kita, instansi kita itu berawal dari kita gitu. Kita yang membangun citra itu, sekolah aman, nyaman, dan ramah anak itu tuh laporan dari anak-anak gitu. Nggak bisa kita mengklaim saya itu paling benar ngajarin di kelas gitu, tapi anak-anak itu bisa bicara dengan orang tuanya, nanti orang tua ke lingkungan kan, efeknya berdampaknya ya ke
yang paling penting karena minat orang tua untuk menyekolahkan, untuk memilih sekolah ya, salah satunya itu ya harus sekolah yang ramah anak, yang nyaman gitu. Itu dibangun ya dari pembelajaran kita di kelas gitu. Gak bisa lepas udahlah pokoknya yang penting kita mah pencitraan anak tuh gak bisa bohong ke orang tua murid. Ma tadi gurunya gak ada, gurunya main HP emang ini, dan itu mah pasti anak melapor gitu. Jadi apa yang kita tuntut ke anak kalau kita sendiri tuh nggak bisa memenuhi hak mereka gitu kan. Kadang-kadang anak itu ngomong ya apa adanya dan kadang benar gitu. Menuntut kita ya kayak tadi saya bilang, kalau anak telat kita nggak mau tahu gitu ya. Sedangkan kita telat, maaf ya ibu tadi telat, ibu masak dulu. Kadang anak tuh iya bu, tapi nggak tahu hatinya gimana. Ntar di rumah Bunika juga sering telat, mam. Udah nggak apa-apa, mah datangnya setengah 8 lewat aja. Seperti itu. Jadi semua itu berawal dari kita. Kayak kita misalnya masuk setengah 8, maksudnya ya kita datang duluan anak. Kadang saya juga malu sih bener. Kalau misalnya anak-anak tuh rajin banget jam setengah 7 aja tuh udah hadir gitu di sekolah. Kadang kita belum ada di sekolah. Gimana rasanya orang tua yang datang ngantar anak? Kalau SD kan diantar ya, bukan kayak SMP, SMA yang bisa berangkat sendiri. Kadang saya tuh kalau di sekolah belum ada orang gitu, atau gimana rasanya orang tua, aduh ini anak saya aman apa enggak ya, udah datang gurunya belum ada misalnya kayak gitu. Aduh ntar ini kalau berantem gimana, karena potensi anak SD itu dibanding tingkat jenjang yang lain tuh berpotensi lebih tinggi banget untuk apa ya, untuk ribut, untuk berantem, pokoknya berpotensi sangat besar lah untuk tingkat SD gitu. Jadi kadang saya juga ya kadang suka mepet-mepet, tapi sangat berusaha untuk datang sebelum jam 7 lewat artinya gitu. Tapi memang kadang sulit ya kita kalau membangun itu tidak bersama rekan-rekan yang lain gitu. Jadi paling tidak ini membimbing rekan sejawat ini saling mengingatkan gitu intinya. Kalau di kami ada juga untuk menghindari misalnya sampai mobil sekolah belum ada dulu, diadakan tiket gitu. Misalnya tiket Senin saya dapatnya di hari Kamis, saya sama Bu Ima itu menyambut anak atau nyapu atau yang lain. Jadi orang tua juga melihat, oh udah ada Bunika, oh udah ada ibunya, oh udah aman ninggalin anak. Jadi orang tua juga merasa nyaman gitu meninggalkan anak di sekolah atau menitipkan anak-anak mereka di sekolah kita gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya sekolah yang aman dan nyaman itu adalah sekolah yang kondusif, yang ramah kepada anak, dimana kita nggak bisa bilang aman dan nyaman kalau kita sendiri nggak memberikan contoh gitu. Semua itu berawal dari kita gitu, dari kita yang memberikan contoh yang baik seperti apa. Kadang kalau yang laki-laki misalnya bapak-bapak merokok boleh, tapi jangan di lingkungan sekolah. Kadang anak-anak itu cerita misalnya itu juga merokok di dapur misalnya apa ini gitu. Sedangkan kan merokok nggak boleh ya bu, misalnya di rumah. Obrolan-obrolan kecil seperti itu juga kan bagi orang tuanya yang paham kesehatan, aduh masa perokok. Misalnya seperti ada yang seperti itu, ada yang menculik. Jadi hal-hal yang menurut kita biasa aja ternyata itu jadi poin gitu buat ke tingkat kenyamanan anak didik kita di kelas, di sekolah. Nyaman aman itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di dalam kelas Bapak Ibu. Ketika anak-anak beristirahat, terus berinteraksi dengan temannya di lingkungan sekolah, itu juga harus aman dan nyaman. Jadi anak itu bukan cuma cukup aman di kelas aja gitu. Kita harus memastikan di lingkungan sekolah itu juga harus aman. Seperti itu. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Danika atas materinya yang luar biasa, sangat informatif. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semua dan juga menjadi inspirasi kita semua. Amin. Ada pantun sedikit sebelum Cakep. Berlayar jauh hingga ke Banten. Cakep. Sehingga sebentar membeli rambutan. Cakep. Sesi IHT kita akhiri dengan senyuman. Semoga bermanfaat, penuh keberkahan. Amin. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini live sih ya. Live sih ya Instagram sih ya tuh. Hebat. Foto bareng dulu. Iku mah emang rumah anak we.